Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala tidak kurang dari 27 kali selalu menyebut wa aqimus shalah wa atuz zakat. Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat. Jadi sholat dan zakat ini selalu bersandingan. Nah, bagaimana pentingnya sholat, demikianlah juga zakat. Jadi ibadah sholat dan zakat ini menunjukkan adalah suatu hal yang tidak boleh dipisahkan. Nah, problem umat Islam hari ini, zakat ini adalah ibadah yang banyak sekali mengalami bid'ah. Karena terjadi banyak perubahan besar. Mengapa bisa demikian? Zakat terdiri dari dua jenis. Ada zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah ini biasanya dibayarkan menjelang akhir Ramadan dan sebelum Idul Fitri. Nah, zakat mal ini adalah zakat harta. Runtuhnya Islam, salah satunya adalah runtuhnya zakat mal. Ketika umat tidak lagi melaksanakan zakat mal, maka fondasi kekayaan umat Islam ini menjadi hancur. Maka ini kita bisa lihat dalam periodisasi sejarah. Nah, ketika kesultanan dalam wilayah Islam dulu ini dihancurkan, maka efeknya adalah hancurnya zakat, terutama zakat mal. Karena dulu umat Islam itu membayar zakat mal itu kepada para sultan. Orang Aceh membayar zakat mal kepada Sultan Aceh. Orang Langkat membayar zakat mal pada Sultan Langkat. Orang Palembang membayar zakat mal pada Sultan Palembang. Orang Banten membayar zakat pada Sultan Banten. Nah, maknanya kenapa demikian? Karena dalam Al-Quran surat At-Taubah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Khudz min amwalihim shadaqatan." Tariklah zakat. Zakat itu ditarik. Zakat itu diambil. Nah, siapa yang berhak mengambil zakat ini? Siapa yang berhak menarik zakat ini sesuai dengan perintah Allah tadi? Nah, yang berhak menarik zakat adalah ulil amri minkum. Ulil amri minkum inilah sebagaimana dalam surat An-Nisa 59. Wa atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatilah Allah, taati Rasul dan ulil amri di antaramu. Pemimpin di antaramu. Nah, abad 20 umat Islam ini berada dalam dikotomi pemahaman siapa yang menjadi ulil amri. Semenjak para kesultanan ini dibubarkan. Kalau dulu dari zaman Khulafaur Rasyidin sampai pada era abad ke-19, tidak ada perdebatan umat Islam ini perihal yang mana entitas ulil amri minkum. Karena sejauh di situ adanya para sultan. Jadi ulil amri minkum itulah menunjukkan di mana tempat kita membayar zakat. Yaitu orang Banten yang bayar zakat kepada Sultan Banten. Orang Jogja membayar zakat pada Sultan Jogja. Ya, demikian terjadi di mana-mana. Orang Turki membayar zakat pada Sultan Utsmaniyah. Orang Maghrib, Maroko membayar zakat pada Sultan di Maghribia. Orang India membayar zakat pada Sultan Mughul. Nah, demikianlah yang terjadi pada abad pertengahan. Tidak ada perdebatan. Nah, begitu masuknya modernisme, maka kita digelontorkan pola ketatanegaraan baru yang disebut dengan Nation d'État, modern state. Maka muncullah entitas baru yang dianggap sebagai head of state. Nah, disinilah muncul problematika. Bahwa seolah-olah inilah yang bisa disematkan sebagai ulil amri minkum. Maka dampaknya adalah pada persoalan zakat. Nah, zakat sejak dulu, zakat mal ini berlaku secara lokal. Maka orang Aceh yang bayar zakat pada Sultan Aceh. Orang Langkat yang bayar zakat pada Sultan Langkat. Orang Banten dari mulai level RT sampai level kabupaten itu membayar zakat pada otoritas yang dibentuk oleh Kesultanan Banten. Nah, demikianlah praktek zakat itu sejak dulu dilaksanakan. Jadi persoalannya adalah lokus atau tempat untuk membayar zakat. Nah, di mana kita harus membayar zakat? Nah, jadi demikian juga dengan sholat. Sholat ini memiliki fikih. Satu saja fikih dalam sholat kita tidak laksanakan, maka sholat kita menjadi tidak sah. Fikih sholat mulai dari wudhu, niat sampai salam, maka ini harus dilaksanakan. Dan
harus menghadap pada kiblah. Nah, satu saja tidak dilaksanakan, maka sholat menjadi tidak sah. Wuduknya sah, niatnya sah, rakaatnya sah, tapi kiblatnya bukan menghadap Makkah, maka sholat menjadi batal, menjadi tidak sah. Nah, begitu juga dengan zakat. Kalau zakat kita salah tempat membayar zakat, salah dalam menunaikannya, maka ini menjadi problem, menjadi zakat kita tidak sah. Nah, maka dari situ perlunya kita untuk mengembalikan bagaimana kehidupan Islam ini agar dalam pelaksanaan zakat ini kita bisa tunaikan dengan baik. Nah, maka makna pemahaman terhadap ulil amri minkum ini harus dibenarkan. Karena ulil amri minkum inilah tempat kita untuk membayar zakat dan otoritas yang berhak untuk menarik zakat. Nah, jika kita salah tempat dalam membayar zakat, maka zakat kita menjadi tidak sah. Dan yang kedua, ulil amri minkum ini bertanggung jawab terhadap penarikan dan pembagian zakat. Kita ingat peristiwa dan petunjuk yang diberikan kepada Khalifah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ketika pertama kali dia diangkat sebagai khalifah, program pertama yang langsung dia lakukan adalah menarik zakat. Menarik zakat dari siapa? Dari para kaum muslimin, dari kabilah-kabilah yang sudah masuk Islam. Karena beberapa kabilah, begitu Rasulullah SAW wafat, mereka tidak lagi mau menunaikan zakat. Apa yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq? Dia memerintahkan kirim pasukan. Kalau mereka tidak mau bayar zakat, maka diperangi. Nah, itulah pentingnya dari fikih zakat itu harus ditegakkan dengan benar. Khalifah Abu Bakar mengatakan, saya akan memerangi siapapun yang memisahkan antara sholat dan zakat. Nah, begitu sepentingnya fikih zakat ini, karena di situ adalah perputaran harta. Harta dari para muzaki kepada mustahik, dan itu berlaku khusus untuk kaum muslimin. Gitu. Maka disitulah peranan ulil amri minkum sangat besar. Nah, yang kedua, di zaman hari ini, kita hanya fokus membayar zakat fitrah. Bagaimana dengan zakat mal? Ini masih banyak yang terlalaikan. Karena zakat mal ini adalah urgensi dari paru-paru harta. Nah, disinilah kita harus dipahamkan pentingnya tauhid. Karena di zaman sekarang, orang lebih takut tidak membayar pajak ketimbang tidak membayar zakat. Kalau pajak mobil kita mati, kita akan merasakan ketakutan. Pajak motor kita tidak dibayar, kita akan ketakutan berada di dalam jalan raya. Tapi ketika kita tidak membayar zakat mal, maka kita seolah-olah tidak ada rasa takut. Nah, ini menunjukkan keimanan kita makin menipis. Karena zakat adalah perintah wajib untuk tegaknya rukun Islam. Maka restorasi zakat ini sangat diperlukan. Zakat harus dibayarkan dimanapun ketika kita melaksanakan sholat. Di mana kita bermukim, disitulah kita membayar zakat. Nah, ketika tidak ada ulil amri minkum yang definitif, maka disinilah pentingnya kita untuk menunjuk orang yang bertanggung jawab, yang bisa berwenang dan memiliki kekuatan untuk menarik dan membagikan zakat. Maka disitulah pentingnya kaum muslimin untuk kembali berjamaah. Jemaah yang dimaksud adalah berjemaah secara lokal untuk bisa melaksanakan fikih zakat sesuai dengan ajaran sunnah Rasulullah SAW. Nah, jadi mudah-mudahan ini bisa menjadi pengantar untuk kita pahami bersama. Karena ketika zakat ini hancur, maka kekuatan dan kekuasaan Islam pun menjadi hancur. Ketika zakat kita tegak, maka insya Allah kejayaan Islam akan kembali. Karena ibadah zakat inilah satu segmen ibadah yang banyak sekali mengalami kehancuran ketika era modern state ini muncul. Demikian yang bisa Al-Fakir sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.